Baik, shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Siren Nugroho. Teman-teman bisa memanggil saya Siren. Nah, tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Lukas MPDK selaku dosen pengampu mata kuliah homiletika. Baik, di sini saya akan membagikan sedikit renungan untuk kita bersama. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami dapat senantiasa merasakan kebaikan dan kasih karunia di dalam kehidupan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat melekat di hati dan pikiran kami, tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan dan penyertaan-Mu kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat pada kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Injil Lukas pasal 14, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14, dengan perikop siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan membalasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, baik teman-teman, tadi itu adalah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Di sini tema yang saya bawa untuk renungan kita adalah ketulusan. Nah, berdasarkan Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-14. Nah, ketulusan dalam berbuat baik adalah salah satu ajaran penting Yesus yang Yesus sampaikan kepada kita melewati perikop Lukas ini, yaitu pasal 14 ayat 12 sampai 14 tadi. Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana saat kita mendapat kebaikan dari orang lain, misalnya kita diberi makanan yang enak gitu, pasti kita merasa senang dan bersyukur kan. Nah, akan tetapi bagaimana rasanya bila ternyata kebaikannya ini diberikan dengan maksud atau harapan tertentu. Nah, seperti berharap kita membantu kembali di lain waktu begitu, pasti hati kita merasa kecewa gitu ya. Dan makanan yang semulanya enak begitu jadi terasa sulit untuk ditelan. Nah, kecewa karena kebaikan yang kita terima dan tidak murni. Nah, Yesus mengajak kita untuk berbuat baik dengan ketulusan tanpa pamrih, teman-teman. Nah, dalam ayat ini Yesus berkata agar kita lebih baik mengadakan pesta atau memberi makan. Nah, jangan hanya mengundang orang-orang yang menarik, yang bisa membalas undangan kita seperti itu. Misalnya temannya yang punya pengaruh begitu, atau bisa menguntungkan kita di masa yang akan datang gitu. Kalau kita melihat kebaikan dari untung ruginya, kita jatuh pada perbuatan yang tidak tulus, teman-teman. Nah, kita jatuh pada perbuatan yang tidak tulus. Oleh karena itu, Yesus mengarahkan kita untuk mengundang mereka yang kurang beruntung, orang miskin tadi, orang cacat, orang lumpuh, orang buta begitu. Mereka mungkin tidak bisa membalas kebaikan kita, tetapi hal itu justru menunjukkan bahwa kebaikan kita itu benar-benar tulus dan murni. Nah, memang Yesus juga kerap kali
hadir di perjamuan bersama orang-orang yang dikenal dan dekat dengannya. Artinya begini, dalam pergaulan sehari-hari kita tidak dilarang untuk bersosialisasi begitu teman-teman, dengan orang dekat, keluarga atau teman. Nah, namun inti ajaran ini adalah supaya setiap perbuatan baik yang kita lakukan jangan dilandasi oleh motivasi mencari untung atau mengharapkan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, kebaikan itu seharusnya dilakukan karena kasih dan kepedulian yang sejati, bukan demi keuntungan duniawi begitu. Tuhan menjanjikan balasan yang terbaik, yaitu anugerah dan berkat darinya sendiri. Nah, ketulusan dalam berbuat baik ini memberikan damai bagi hati kita tentunya. Nah, tidak ada rasa yang berat dan bingung saat kita membantu orang lain, karena kita tidak menghitung nilai kebaikan yang kita berikan. Jadi kita tidak merasa kecewa dan terluka begitu bila ternyata orang yang kita tolong tidak membalas atau menghargainya. Nah, ketika ketulusan yang menjadi dasar tindakan kita, kehidupan ini terasa begitu ringan begitu, bebas dari perasaan memendam atau sakit hati begitu. Nah, sikap seperti ini mengajarkan kita untuk hidup tanpa pamrih sesuai dengan teladan Yesus. Nah, akan tetapi di dunia yang kita tinggali ini ya banyak orang berbuat hanya dengan pamrih begitu. Mereka mengharapkan imbalan yang sepadan untuk setiap kebaikan yang diberikan. Ada juga yang mengatakan seperti ini teman-teman, tak ada kawan, tak ada lawan, yang ada hanya kepentingan. Nah, di situ yang menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial banyak orang gitu hanya memperhitungkan keuntungan pribadi mereka sendiri. Jadi sikap seperti ini kerap menimbulkan ketegangan, ya seperti itu, konflik, bahkan kepahitan dalam hubungan antar manusia. Nah, berbeda dengan dunia itu, mengikut Yesus atau hal mengikut Yesus itu kita belajar hidup dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Yesus adalah teladan yang sempurna di dalam ketulusan. Dia datang ke dunia bukan karena mencari balasan, tetapi semata-mata karena kasihnya yang besar begitu kepada umat manusia. Dia rela berkorban, dia rela menanggung penderitaan dan menebus dosa kita tanpa pernah berharap imbalan apapun dari kita semua. Dan itu dia lakukan demi keselamatan kita teman-teman. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan sehari-hari untuk menerapkan ketulusan ini. Misalnya ketika kita membantu teman yang kesulitan belajar seperti itu, jangan sampai kita merasa berat atau terus bertanya kapan giliran kita yang mendapat bantuan, apa yang dia terus gitu. Atau saat kita memberi kepada orang yang membutuhkan, jangan harapkan ucapan terima kasih yang berlebihan sampai sujud dia kan anggapannya begitu, menyium segala memangkut kaki kita, kan enggak juga gitu. Jadi ketulusan itu justru terlihat dari bagaimana kita melakukan dengan senang hati dan tidak mengharapkan balasan. Dengan sikap seperti ini kita akan lebih damai dan hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis. Nah, lebih lanjut lagi, ketulusan juga dapat membantu kita dalam membangun suatu karakter yang kuat dan mulia. Saat kita tidak mengharapkan balasan, kita belajar untuk ikhlas dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan balasan yang terbaik dalam bentuk berkat rohani. Jadi sukacita batin, kedamaian hati, ini adalah hadiah yang jauh lebih berharga gitu dibandingkan balasan materi atau pujian manusia. Nah, saudara, marilah kita mulai dari hal kecil untuk berlatih ketulusan. Misalnya saat memberikan salam, menolong atau berbagi, hal-hal atau apapun yang kita punya, lakukanlah semuanya itu dengan hati yang bersih dan tanpa pamrih. Ingatlah selalu ada ketika
kita memberi sesuatu itu dengan tulus, kita sedang meneladani kasih Yesus yang agung. Nah, kita membuka pintu hati untuk berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita dan orang lain. Nah, semoga teman-teman, Tuhan itu menolong kita untuk selalu berbuat baik, berbuat tulus, agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan hidup kita dipenuhi damai sejahtera darinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini atau pada hari ini, yaitu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan. Nah, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pembuatan video ini, karena ini adalah video pertama saya, khususnya di video pembuatan ini begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.